Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai mesin potong rumput gitu ya. Nah, kalian sudah bisa lihat. Jadi jari-jari saya kotor, mungkin saya akan tunjukkan sekalian gitu lah ya. Karena mumpung masih ingat juga gitu ya. Jadi ya saya rekam saja gitu ya. Dan ini proses pergantian double tap busa. Nah ini sudah ada di depan. Ini sebenarnya sudah saya ganti gitu ya. Kalau double tap busa yang sebelumnya, oh ya double tapnya itu seperti ini dan tidak saya lepas itunya bagian hijau-hijaunya itu ya. Nah itu bisa kalian lihat itu ada bagian yang menipis gitu ya. Jadi ada terjadi keausan busanya aus. Jadi membuat statornya oblak lagi guys. Ya seperti biasa. Karena 2 bulan sudah saya absen gitu ya. Saya mau penasaran nih coba mesin molar ini, karena 2 bulan sudah di gudang gitu ya, nggak dipakai-pakai gitu. Saya pakai mata pisau yang senar gitu ya, bukan mata pisau sih, mata senar lah gitu ya, yang senar gitu, apalah bilangnya itu. Nah jadi pas saya pakai senar tuh ya harusnya kan ringan gitu ya RPM-nya. Saya juga nggak tahu ya, harusnya ringan ya karena dia tuh kecil, tapi banyak orang menilai bahwa mata senar itu lebih berat daripada yang besi ya. Itu ya menurut pendapat masing-masing lah ya. Kalau saya sih lebih ringan sih seharusnya, cuman ya itu getarannya lebih besar kalau yang senar. Memang memang mungkin getaran ya yang membuat psikologi orang itu jadi getarannya makin besar makin berat gitu. Oke, ini sudah saya ganti ya, ini di keempat sisinya sudah ada nih. Awas nih, masih ada grease-nya ya. Menakjubkan sekali gitu ya. Ini susah nih bukanya nih. Wih. Nah. Ini karetnya itu ya kemarin sudah saya lap, masih awet ya kondom bearing itu. Nah, ini yang saya maksud, taruhlah di keempat sisinya gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau namo keempat sisinya ya memutar aja gitu ya, memutar melingkari. Cuman di sini kan ada parit ini. Nah, bagian parit ini harus direkomendasikan dibiarkan los aja gitu ya, biar nutupnya rapat gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang kelebihan nih lemnya nih, tinggal digunting aja ya. Hati-hati jangan gunting kabel-kabelnya itu, jangan ya. Terus dicocokkan seperti ini, dipaskan, didudukkan ya. Gimana sih? Nah, kalau sudah terasa pas dan tidak bisa dioblak-oblak lagi, berarti sudah bisa dipasang gitu. Terus ini seperti ini, dan tombolnya itu ya. Nah, rencana kedepannya sih saya mungkin akan bypass ya tombolnya ini. Maksudnya apa? Saya pakai 2 kabel menjulur keluar dan saya pakai tombol switch yang on off yang kecil itu ya. Rencananya seperti itu. Cuma lihat-lihat aja lah nanti lah. Dan modifikasi selanjutnya itu yang akan saya lakukan itu ya ini. Nah, ini kan sebenarnya itu ini tuh tulangan ya, ini ya. Tulangan untuk ya memperkokoh ya. Cuman fungsi utamanya dibuat seperti ini tuh untuk mengurangi material plastik yang digunakan gitu ya. Jadi dia tuh kayak ya diberikan reinforcement lah seperti ini gitu ya. Cuma fungsinya itu fungsi utamanya mengurangi itu plastiknya. Nah, seperti ini nih. Ini kan banyak nih tulangannya nih. Sebenarnya kalau di manufaktur itu kalau mau lebih kokoh lagi di blok aja semuanya. Di fullkan aja plastiknya itu ya. Nah, tapi tidak dilakukan gitu ya. Nah, dengan tulangan seperti ini, jadi kan gaya atau bebannya itu terfokus ke 3 ini tulang ini utama ini, 1, 2, 3 ya. Yang mana membuat, nah ini
ini sudah saya coba-coba tutup aja langsung berbekas ya, ada ngecap ini, tulang-tulangan ini. Nah, yang mengakibatkan lagi busa-busa ini mengalami keausan di titik-titik krusial. Anjay, bahasa apa itu coba? Nah, ya. Di sini ini kita bisa lihat di sini ya, di sini lagi ada, dan di sini. Nah, ini terjadi keausan ya di titik-titik paling krusial ya, menahan beban di tulangan-tulangannya ini. Nah, jadi saya juga nggak tahu ya cara mengakalinya seperti apa, tapi rencana awal saya sumbat tulang-tulangan itu pakai ini gitu ya. Nanti dipotong kecil-kecil, di masukin di sini sampai penuh gitu ya, di keempat sisinya tentunya. Di sininya, di balik sini juga ada. Nah, di balik-balik sini juga ada gitu ya. Nah, kenapa saya akan melakukan modifikasi seperti itu? Karena ngeri-ngeri sedap juga kalau misalnya setiap bulan buka terus ganti busanya gitu ya, dan tutup lagi 2 bulan kemudian buka lagi ganti busanya, nanti bisa aus ini plastik ini kan, ini apa, skrupnya itu bisa aus ya, dudukan skrupnya atau apalah ini, pokoknya penguncinya lah. Nah, terus kalau kalian mau lebih solusi lebih permanen lagi ya itu ya, pasti desain 3D printer ya, karena 3D printer itu lebih fleksibel. Mungkin bisa bikinlah dipenuhkan di sini ya, buat ruangnya supaya lebih penuh gitu. Ini ngapa nggak fokus ini anjir. Nah ya, di sini ya, atau enggak kalian pakai epoxy glue, terus kalian cor di sini, tapi harus presisi ya. Nah, kalau kalian pakai lem tembak itu nggak bisa, karena lem tembak itu meleleh. Nanti kalau mesinnya sudah panas itu, terutama di bagian head ini ya. Nah, ini kan head kayak gini. Nah, panasnya tetap menjalar ya, panas menjalar dari sini, masuk ke sini. Nanti lem tembaknya meleleh ya, karena panasnya itu menjalar dari bawah sini ke atas. Nah, atau kalian mau solusi yang lebih ekstrim lagi dan lebih permanen, kalian buatlah kayu gitu ya, kayu. Nah, kayu kan tidak bisa meleleh dan tidak menghantarkan panas, jadi kalian buat custom gitu ya, tapi harus presisi nih bentuknya ini, sesuai dengan ini. Nah, kan tidak bisa gitu ya, tapi kalau ada yang pro ya boleh coba gitu ya. Lebih bagus lagi besi sih, walaupun dia menghantarkan panas ya, tapi plastiknya nih saya rasa tahan lah ya terhadap panasnya. Oke lah, sampai sebegitu saja. Mungkin tidak penuh ya, karena saya juga mau merakitnya, terus masang skrupnya, jadi tidak bisa direkam gitu atau dikamerakan gitu. Nah, ini tunggu lo, ada sesuatu yang menarik nih. Ini ya, ini bukan gosong ya, ini tempat ventilasinya gitu ya. Nah, ventilasinya masuk nih, terus kotoran-kotorannya nempel di sini. Nah, terus bergerak dia ya. Oke lah, begitu saja tambahan singkatnya. Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa, GKSTD out. Ya, molar untuk versi 2 sih ya, kalau bisa sih bagian ininya di blok penuh aja ya, untuk molar loh. Oke, ini video singkat saja ya, tidak ada ponding, tidak ada closing. Ini sudah saya rakit pada hari yang sama juga ya. Mungkin saya uploadnya diusahakan hari yang sama juga. Ini sudah oke. Nah, ciri-ciri bahwa jarak stator dan rotornya itu sempurna itu seperti apa gitu ya. Ini mudah untuk diputar ini ya. Sama kalau dinyalakan.
Nah, pas dinyalakan dan sudah kecepatan penuh, terus dilepas ininya, dia ada sedikit momentum. Nah, itu yang menandakan bahwa tidak ada namanya gesekan, gitu ya. Nah, kita coba ke kecepatan 3 lah ya. Tadi kan kecepatan 1. Nah, dia ada sedikit momentumnya lah ya. Masih dapat, dan itu menandakan bahwa gesekannya tidak ada lagi gitu. Nah, ini di video sebelumnya solusinya saya pakai apa ya? Pakai bahan komposit lah. Anjay, komposit. Atau hybrid lah ya. Saya pakai ini gitu ya. Di parit-paritnya tuh saya isi gitu ya. Terus sebelum diisi dicor ini dulu. Lem tembak, terus ditempel ini. Terus di lem tembak lagi. Terus ditempel lagi. 2 lapis jadinya. Jadi kayak sandwich lah gitu lah ya. Nah, ini kalau kalian mau pakai cara yang sama dengan saya punya, itu nutupnya memang agak susah nutupnya ini. Kedua baut sini harus sangat-sangat apa ya? Kalian tekan dulu, ya pokoknya tekan dulu ya, kuat-kuat gitu ya. Terus baru kalian skrup. Jangan kalian mengandalkan skrupnya, jangan ya. Karena nanti skrup itu kan besi, terus housingnya itu plastik. Jadi nanti ya plastiknya bisa aus dan bisa dol gitu ya. Nah, ini sudah diterekkan ya. Nah, untuk pengunciannya, terikannya juga jangan terlalu terik gitu ya. Ya mungkin pakai 2 jari aja gitu ya. Nah, kalau sudah terik sudah aman lah gitu. Nah ya, seperti yang bisa kalian dengar juga itu ya makin halus lah. Walaupun ini pasti pakai baterai busuk punya ya. Saya mengetes itu selalu pakai baterai busuk ya, karena apa? Karena ringan coy ya. Kalau pakai baterai yang 3 itu kan berat. Ini ya, misalnya ini. Nah, ini belum penuh ya, karena barusan saya pakai di kebun. Nah, sama aja gitu. Jadi ya problem solve ya for now. Mungkin saya akan update lah ke depannya seperti apa lagi. Kalau ada kendala saya update lagi gitu ya. Oke, begitu saja videonya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada closing, jadi langsung padam videonya.